Saudara-saudariku terkasih, sudahkah kita memberi senyum hari ini? Kamis 29 Februari 2024. Kita awali permenungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita diambil dari Injil Lukas bab 16 ayat 19 sampai 31. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu, dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru, katanya, "Bapa Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini." Tetapi Abraham berkata, "Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan, dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu, ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami, tidak dapat menyeberang." Kata orang itu, "Kalau demikian, aku minta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku, sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini." Tetapi kata Abraham, "Ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu." Jawab orang itu, "Tidak, Bapak Abraham. Tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat." Kata Abraham kepadanya, "Jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan, sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati." Saudaraku terkasih, Injil hari ini bercerita tentang seorang yang kaya raya dan seorang pengemis bernama Lazarus. Si pengemis berbaring dekat pintu orang kaya itu. Diceritakan bahwa orang kaya itu hidup dalam kemewahan, tapi di sisi lain berbaring dekat pintu gerbangnya seorang pengemis yang miskin. Tapi ia tidak peduli dengannya. Dalam bagian selanjutnya, Injil berbicara tentang kehidupan setelah di dunia. Dikatakan setelah meninggal, yang didapatkan orang kaya itu adalah kesengsaraan, penderitaan. Sedangkan Lazarus si miskin itu kebahagiaan. Ia berada di pangkuan Bapa Abraham. Dalam kisah Injil hari ini ada hal yang penting bagi kita untuk kita renungkan bersama, yakni cinta dan kepedulian. Banyak di sekitar kita yang perlu mendapatkan perhatian. Mereka yang miskin, yang menderita, yang kurang perhatian, yang sakit. Pertanyaannya adalah, pedulikah kita dengan mereka-mereka itu? Bagi saya kisah Injil hari ini mengingatkan kita bahwa kehadiran kita di tengah kehidupan ini bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi untuk mengambil bagian dalam pelayanan Tuhan pada mereka yang menderita. Sebenarnya tidak ada yang menderita dan miskin kalau kita semua memiliki hati dan kepedulian pada mereka. Sebenarnya tidak ada yang mengalami kesusahan kalau kita menyadari bahwa saya diciptakan Tuhan untuk membantu sesama yang lain. Bahwa ada yang menderita dan miskin sekitar kita, sebenarnya Tuhan mau menunjukkan seberapa besar kepedulian, seberapa besar cinta kita untuk mereka. Di sekitar kita banyak yang membutuhkan perhatian kita.
Masihkah kita ada hati untuk mereka? Apa yang bisa kita buat di masa Prapaskah ini untuk mewujudkan ajakan Yesus untuk berbagi? Adakah cinta dan kepedulian hati untuk mereka? Maka saya ingin mengajak saudaraku terkasih untuk memiliki hati dan kepedulian bagi mereka yang menderita, bagi mereka yang membutuhkan perhatian dan cinta kita. Di saat kita memberi bukan soal banyak atau sedikit, tapi apa kita punya hati untuk mereka ataukah tidak. Semoga masa Prapaskah ini memberi inspirasi untuk kita untuk terus berbagi dan memberi cinta bagi sesama. Amin. Semoga Allah yang Maha Kasih memberkati saudaraku sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Keluarga Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin.